Terima kasih Anda kembali di Gelar Perkara. Bagaimana bisa hanya gara-gara cemburu dalam cinta segitiga pelaku tega membunuh korban, padahal sebelumnya kedua tersangka tidak pernah melakukan tindak kejahatan. Selengkapnya jurnalis Kompas TV Rangga Indrajana akan membahasnya untuk Anda. Maka ketika dalam hal ini ada wanita yang melihat bahwa ada kompetitor ya atau mantan kekasih dari kekasihnya, maka itu lalu menjadi sasaran kecemburuan yang sedemikian rupa, sasaran iri hati yang sedemikian rupa, sehingga hanya dilenyapkanlah yang kemudian lalu menjadi dianggap cukup ya bagi yang bersangkutan. Ketidaksesuaian dalam dirinya itu yang memunculkan dia cinta bersyarat tadi. If condition, kalau kamu mau kembali ke saya, syaratnya adalah ini. Dengan syarat yang se-ekstrim itu ya Mas Rangga, dengan syarat yang se-ekstrim itu dengan menghabisi korban gitu kan. Pengkhianatan telah menodai cinta korban Indriana dengan tersangka DA. Tanpa sepengetahuan Indriana, DA ingin kembali merajut asmara dengan DP, pacar lamanya. DP menerima, tapi mengajukan syarat DA harus menghabisi nyawa Indriana. Kriminolog Adrianus Meliala menyebut, DP memiliki karakter posesif dan dominan, yakni keinginan menguasai orang lain secara berlebihan. Ketika bercampur rasa cemburu, apapun bisa dilakukan. Tapi juga ada teori tentang karakter, ya, di mana ada karakter yang sedemikian posesifnya, sedemikian dominasinya, sehingga tidak mau melihat ada lawan. Ya. Jangankan lawan itu memenangkan ya, atau mengalahkan dirinya, ada lawan saja dia nggak mau. Gitu ya. Nah, maka ketika dalam hal ini ada wanita yang melihat bahwa ada kompetitor ya, atau mantan kekasih dari kekasihnya, maka itu lalu menjadi sasaran kecemburuan yang sedemikian rupa, sasaran iri hati yang sedemikian rupa, sehingga hanya dilenyapkanlah yang kemudian lalu menjadi dianggap cukup ya bagi yang bersangkutan. Sementara itu, psikolog Zarina Akbar menilai tindakan DP menunjukkan gadis 24 tahun ini tidak ingin berbagi asmara dengan siapapun. Cinta bersyarat yang ditawarkan DP disambut DA. Ada perasaan tidak ingin berbagi mungkin, ada perasaan dia ingin menguasai DA secara keseluruhan gitu kan, sehingga persyaratan itu yang kemudian diajukan karena dia tidak mau DA akan berpaling lagi dari dirinya gitu, karena punya histori masa lalu bersama DA, punya histori masa lalu dengan korban, sehingga dia tidak mau membagi cintanya itu. Itu yang memunculkan dia cinta bersyarat tadi. If condition, kalau kamu mau kembali ke saya, syaratnya adalah ini. Kalau kita lihat di sini, profilnya DA di sini ada satu kebutuhan need of love atau need of affection yang kuat dalam diri dia, Mas Rangga. Itu yang membuat dia akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan cinta kasih sayang tersebut gitu. Nah, biasanya profil orang yang akan melakukan atau menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan love, cinta kasih sayang itu biasanya berasal dari individu atau pribadi yang dia memerlukan rasa kasih sayang yang besar karena dia belum mendapatkan itu selama ini. Either itu misalnya apakah dari keluarga atau mungkin dari lingkungan sosialnya. Seandainya hubungan asmara antara DP dan DA tidak hanya bermodal hasrat ingin saling memiliki, bisa jadi mereka tak perlu membunuh Indriana. Tapi kalau di sini hanya ada hasrat yang yang menggelora gitu ya, hasrat yang kuat gitu ya, kemudian disertai dengan mereka ingin memiliki, ingin bareng-bareng, ingin bersama gitu, tapi tidak adanya unsur emosi, intimasi di sini bukan hanya secara physically tapi secara emotional affection, itu menyebabkan kemudian kita sebutnya itu cinta bodoh gitu. Cinta bodoh itu adalah kok dia jadi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan wanita itu atau pria itu yang sangat dia idamkan karena dia pengen memiliki. Ada rasa ingin memilikinya yang kuat. Lantas, kenapa hanya gara-gara persoalan cinta segitiga diwarnai cemburu?
DP dan DA gelap mata menghabisi nyawa Indriana? Apakah memutuskan hubungan asmara dengan Indriana tidak cukup? Ketika emosi sudah menguasai diri, maka terjadilah situasi jungkat-jungkit ya. Emosi naik, maka rasionalitas, logika turun. Ya, yang bagus adalah logika, rasionalitas selalu menjadi dominan. Emosi itu selalu menjadi yang agak tertekan. Ya, minimal sama lah, balance lah. Ya, tapi sekali lagi ketika emosi itu dikedepankan, maka umumnya lalu membawa sesuatu yang bubrah ya secara kriminalitas. Jadi emosi menurut saya atau hal yang terkait dengan suara hati itu saya kira baik ya untuk hal yang terkait dengan seni, terkait dengan kegiatan kreatif, kegiatan rohani, nah itu pakailah emosi. Tapi untuk kegiatan yang bersifat melanggar hak asasi orang lain, kegiatan yang ada kaitannya dengan hukum, maka mestinya yang dikedepankan adalah konteks logika, konteks rasionalita, ya bukan emosi. Tapi itulah yang kemudian nampaknya dipilih oleh pasangan itu. Tambah lagi dengan memilih eksekutor yang juga sedang kepepet duit, ya, maka jadilah kegiatan itu terlaksana. Kasus pembunuhan berencana ini telah menunjukkan pada kita bahwa hubungan percintaan yang salah dapat merugikan diri dan orang lain. Apalagi jika dua orang yang bertemu masing-masing menyertakan persoalannya. Sehingga DA dan DP di sini mereka ya tadi memiliki isu permasalahannya sendiri-sendiri gitu ya, dan ketika mereka bertemu itulah yang kemudian memunculkan lahirnya perilaku atau tadi cinta yang merusak yang pada akhirnya akan mengarah pada tindak kejahatan. Menghilangkan nyawa orang lain merupakan perbuatan di luar kemampuan orang pada umumnya, apalagi jika sebelumnya pelaku tidak pernah melakukan tindak kejahatan. Psikolog menyebut perlu ada pemeriksaan psikologis terhadap tersangka DP guna mengetahui kondisi psikisnya. Ada indikasi atau ada kecenderungan isu secara mentalis, secara psikologis yang ada dalam diri DP yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut. Tapi untuk in specific ways-nya seperti apa, saya kira itu memerlukan proses assessment lebih lanjut, pemeriksaan secara psikologis lebih lanjut gitu ya Mas. Sampai se-ekstrim itukah memberikan persyaratan untuk menghabisi nyawa seperti itu? Apakah ada indikasi agresif yang kuat dalam diri DP mungkin atau terkait dengan pengalaman kehidupannya mungkin yang mengarahkan dia seperti itu dan lain-lain. Akan banyak spekulasi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat muncul yang kita bisa eksplor lebih lanjut melalui proses pemeriksaan secara psikologis. Hanya karena cemburu dalam cinta segitiga, tersangka DP tanpa pikir panjang nekat merencanakan pembunuhan terhadap Indriana. Kini, DP hanya bisa menyesali perbuatannya. Saya mengakui saya salah dan saya menyesal, Pak. Saya meminta maaf untuk korban dan keluarga-korban serta keluarga saya. Saat ini para tersangka terjerat oleh pasal berlapis termasuk pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Pembunuhan Indriana membawa pelajaran yang penting bagi kita semua. Serumit apapun masalah yang dihadapi, jangan sampai tersulut emosi, apalagi gelap mata mengancam keselamatan orang lain. Kedepankan hati nurani dan akal sehat agar tidak menjadi penyesalan di kemudian hari.